Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak hebat Indonesia? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar IPA. Sekarang kita akan belajar bab 1 tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Ayo anak-anak, sekarang kita buka buku paket IPA-nya ya. Apakah di kelasmu ada struktur organisasi kelas? Seperti ini ya. Jika ada, apakah kamu terlibat dalam organisasi tersebut? Ternyata, jika diperhatikan, kamu adalah bagian dari kelas 7. Dan kelas 7 merupakan bagian dari tingkat pendidikan pada jenjang SMP atau MTS. Dan sekarang kalian sedang bersekolah di SMP Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Apabila ditelusuri lebih jauh, ternyata SMP Negeri 2 Penajam Pasir Utara merupakan bagian dari sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Sepaku dan seterusnya. Sekarang, coba perhatikan tubuhmu. Ini adalah gambar tubuh manusia. Di sini kita akan melihat organ-organ, jaringan yang ada pada tubuh manusia. Nah, ini adalah organ pada manusia. Di sini ada otak, ada telinga, ada jantung, ada limpa, lambung, ginjal, ureter, uretra, organ reproduksi, organ pencernaan, hati, dan paru-paru. Organ-organ ini dimiliki oleh semua manusia. Sebelumnya, kalian sudah memahami bahwa kalian merupakan bagian dari SMP Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Dan SMP Negeri 2 Penajam Pasir Utara juga merupakan bagian dari sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Sepaku. Dan Kecamatan Sepaku juga merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Begitupun seterusnya. Dalam ruang lingkup biologi, organisme yang dipelajari, khususnya makhluk hidup, terdiri atas berbagai tingkatan organisasi kehidupan. Urutan tingkatan organisasi kehidupan ini disebut dengan hierarki biologi. Hierarki biologi yang dipelajari dimulai dari tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang paling tinggi atau kompleks. Tingkatan organisasi kehidupan dimulai dari tingkat atom molekul, berkumpul akan membentuk tingkatan sel, dan beberapa sel yang berkumpul melakukan suatu fungsi tertentu akan membentuk suatu jaringan. Beberapa jaringan melakukan suatu fungsi tertentu akan membentuk suatu organ. Dan beberapa organ yang melakukan suatu fungsi tertentu akan membentuk suatu sistem organ. Dan beberapa sistem organ yang saling bekerja sama
akan membentuk suatu tingkatan individu atau organisme. Apabila diurutkan, maka di sini bisa ditambahkan dari atom atau molekul, kemudian sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Apabila organisme ini saling menyatu, melakukan interaksi dengan lingkungan atau komponen biotik dan abiotik lainnya, akan membentuk suatu biosfer. Biosfer adalah struktur hierarki organisasi kehidupan yang dimulai dari atom-atom penyusun molekul yang berukuran mikro hingga ekosistem yang berukuran makro dan sangat kompleks. Sel. Sel berasal dari kata Latin yaitu cella, yang berarti ruangan kecil. Orang yang pertama kali mengemukakan adanya sel adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Robert Hooke melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop. Hooke melihat adanya ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut, dan ruangan kecil ini disebut dengan sel. Sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang memiliki nukleus atau inti sel, namun tidak diselubungi oleh membran inti. Contohnya, Monera, yaitu berupa bakteri dan ganggang biru. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki inti sel dan inti selnya diselubungi oleh membran inti. Contohnya yaitu protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Sel hewan. Sel hewan adalah salah satu contoh sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki inti dan intinya diselubungi oleh membran inti. Sel hewan ini nantinya akan menyusun jaringan pada hewan. Berbeda dengan sel eukariotik lainnya, sel hewan tidak memiliki dinding sel, sehingga bentuk sel hewan akan bervariasi. Ibu harap nanti kalian akan dapat menghafal dan memahami nama-nama organel sel ini, ya, yang tulisannya warna hijau. Kalian hafalkan namanya, kalian hafalkan di mana letaknya, di mana posisinya, bagaimana bentuknya, dan jangan lupa kalian harus paham apa fungsinya. Kita bahas satu-satu ya. Dari nukleus. Nukleus yaitu inti sel. Jadi nukleus itu sendiri nanti memiliki 3 bagian. Ya, ada nukleoplasma, ada nukleolus, dan ada membran inti. Nukleus, inti dari sel, yang mengatur segala aktivitas sel, baik itu metabolisme maupun pembelahan sel. Fungsi nukleus adalah tempat terjadinya replikasi, mengendalikan proses metabolisme dalam sel, dan menyimpan informasi genetik. Ya, ini nukleus. Jadi ini nukleus. Selanjutnya adalah nukleoplasma. Nukleoplasma, jadi di sini nukleoplasma yaitu cairan padat yang ada di dalam inti sel atau nukleus yang mengandung serat kromatin. Fungsi nukleoplasma yaitu membentuk kromosom dan gen.
Selanjutnya adalah nukleolus. Nukleolus yaitu daerah yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus yang bertanggung jawab pada pembentukan protein yang menggunakan RNA. Fungsi nukleolus adalah bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Selanjutnya adalah membran inti. Membran inti, ini membran inti yang warna putih gitu ya. Membran inti ini adalah elemen struktural utama nukleus yang membungkus keseluruhan organel dan memisahkan antara sitoplasma, jadi ini sitoplasma ya, dan daerah inti. Jadi sebagai macam lapisan, jadi memisahkan antara daerah sitoplasma dan daerah inti sel. Fungsi membran inti adalah sebagai pelindung inti sel, kemudian sebagai tempat pertukaran zat antara materi inti dan sitoplasma. Selanjutnya adalah aparatus Golgi. Aparatus Golgi juga sering disebut dengan badan Golgi. Aparatus Golgi ini adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Jadi badan Golgi ini atau aparatus Golgi ini dapat ditemukan di semua sel eukariotik dan terdapat pada fungsi ekskresi. Jadi misalnya pada manusia, salah satu sistem ekskresi atau pengeluaran pada manusia yaitu pada sistem ekskresi misalnya air kencing gitu ya kan, atau kulit gitu ya kan, sistem ekskresinya mengeluarkan apa, keringat gitu ya kan, jaringan yang digunakan adalah jaringan kulit gitu ya kan. Nah, aparatus Golgi atau badan Golgi ini berfungsi untuk membentuk vesikula atau kantung untuk ekskresi. Ini pada manusia itu salah satu contohnya yaitu organ ureter gitu ya. Kemudian membentuk membran plasma dan fungsinya yang lain membentuk lisosom dan memproses protein. Selanjutnya sentriol. Ini sentriol. Sentriol yaitu struktur berbentuk tabung yang biasa ditemukan pada sel eukariotik. Jadi sentriol ini juga berperan dalam proses pembelahan sel. Jadi apabila sepasang sentriol itu membentuk struktur gabungan, maka struktur ini disebut dengan sentrosom. Fungsi sentriol adalah proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindle dan berperan membentuk silia dan flagela. Silia dan flagela yaitu ini alat gerak gitu ya pada beberapa hewan gitu ya. Kemudian kita ke lisosom. Lisosom yang ini ya, yaitu organel yang berbentuk kantong yang terikat di membran. Ini berisi enzim hidrolitik gitu ya, dipakai untuk mengontrol pencernaan intraseluler dalam keadaan apapun. Nah, fungsi lisosom itu sendiri yaitu untuk mengontrol pencernaan intraseluler, kemudian berperan dalam proses penghancuran organel sel yang rusak atau disebut dengan istilahnya autofogi. Jadi apabila ada organel yang rusak, maka si lisosomlah yang berperan gitu ya. Selanjutnya sitoplasma. Jadi ini sitoplasma ya. Sitoplasma ini cairan sel
dan segala sesuatu yang larut di dalamnya. Ya, terkecuali apa? Terkecuali inti sel dan organel. Sitoplasma ini terdiri atas protein, material, dan air. Sitoplasma ini memiliki koloid yang kompleks, yakni tidak cair dan tidak padat. Situasi ini berubah tergantung dengan konsentrasi air. Jika konsentrasi air rendah akan menjadi padat lembek yang disebut dengan gel, namun jika konsentrasi airnya tinggi akan menjadi encer yang disebut dengan sol. Fungsi sitoplasma yaitu sebagai sumber bahan kimia sel dan sebagai tempat terjadinya atau berlangsungnya metabolisme sel. Jadi tempat berlangsungnya metabolisme sel itu di sitoplasma. Selanjutnya, membran sel. Ini membran sel ya. Jadi sepanjang ini, nah ini namanya membran sel. Membran sel ini adalah bagian paling luar yang membungkus sel. Ini tersusun atas lemak dan protein. Fungsi membran sel itu sendiri yaitu melindungi sel, kemudian penerima rangsangan dari luar, dan mengatur keluar masuknya zat. Selanjutnya, mitokondria. Mitokondria. Ini mitokondria ya. Ini ada 5 kalau di gambar ini ya. Mitokondria. Mitokondria adalah organel paling besar yang merupakan mesin dalam sel. Jadi mitokondria ini bentuknya seperti apa ini? Seperti lonjong gini ya. Nah, ini dia memiliki 2 lapis membran yang berlekuk-lekuk ini. Yang berlekuk-lekuk ini dinamakan dengan kritas. Ya, kritas. Nah, mitokondria ini bentuk tunggalnya disebut dengan mitokondrion. Jadi kalau satu aja bentuk tunggalnya namanya mitokondrion. Karena dia banyak, maka disebut dengan mitokondria. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Kemudian berfungsi dalam proses respirasi seluler. Selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma, ya, ini retikulum endoplasma, bagian sel yang berbentuk benang-benang yang berada di inti sel. Kalau retikulum endoplasma ini terbagi menjadi 2 ya, ada retikulum endoplasma kasar dan ada retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar ini melekat pada ribosom. Tapi kalau yang halus, retikulum endoplasma halus, dia tidak melekat pada ribosom. Ini kan ribosomnya nih. Tapi kalau yang halus, dia tidak melekat pada ribosom. Fungsinya apa sih gitu ya? Fungsi retikulum endoplasma itu secara umum dua-duanya ini sebagai alat transportasi di dalam zat ini sendiri, di dalam transportasi zat di dalam sel ini sendiri, ya, sebagai alat transportasi zat di dalam sel ini sendiri. Kalau yang kasar, ini fungsinya untuk sintesa protein. Kalau yang halus, fungsinya untuk mensintesis lipid dalam sel, kemudian membantu dalam detoksifikasi sel-sel yang berbahaya pada sel. Selanjutnya, ribosom. Ribosom, ini ya, yaitu organel sel yang padat dan kecil. Ya, ini terdiri atas protein, gitu ya. Fungsinya yaitu sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein.
Nah, ini untuk sel hewan, gitu ya. Next, kita lanjut sel tumbuhan. Sel tumbuhan. Ada beberapa organel sel yang dimana sel tumbuhan itu sama dengan yang ada di sel hewan, namun ada beberapa yang berbeda. Misalnya dinding sel. Dinding sel, kalau di sel hewan dia tidak memiliki dinding sel, tapi pada sel tumbuhan dia memiliki dinding sel. Dinding sel di sini menyebabkan sel tumbuhan ini memiliki bentuk yang tetap. Ya, jadi kalau pada sel hewan karena dia tidak memiliki dinding sel maka bentuk selnya bervariasi gitu ya. Tapi kalau pada sel tumbuhan karena dia memiliki dinding sel maka bentuk selnya itu pada umumnya sama. Kemudian ada beberapa organel sel yang lain yang tidak dimiliki oleh sel hewan ya, yaitu salah satunya misalnya di sini ada kloroplas ya. Kloroplas di sini adalah mengandung zat pigmen gitu ya, klorofil gitu ya. Yang di sini berfungsi untuk menyerap sinar matahari yang nantinya digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi kloroplas di sini berfungsi untuk tempat berlangsungnya fotosintesis. Ya, jadi tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri ya karena salah satunya ada kloroplas ini. Gitu. Kemudian ada di sini ada vakuola gitu ya. Jadi vakuola itu seperti apa ya? Seperti gelembung besar begini ya. Nah, si di vakuola ini fungsinya yaitu sebagai lokasi tempat penyimpanan bahan makanan, air, dan zat sisa gitu. Nah, pada bagian vakuola ini nanti ada lapisannya yaitu tonoplas. Nah, tonoplas di sini mengandung banyak protein ya. Tonoplas ini juga sering disebut dengan membran vakuola. Jadi berupa membran tunggal yang menyelimuti vakuola. Fungsinya apa tonoplas ini? Yaitu untuk melindungi vakuola dan mengisolasinya dari zat yang berbahaya. Kemudian di sini ada mikrotubulus. Jadi mikrotubulus itu berupa silinder panjang ya, seperti tabung gitu ya. Nah, ini adalah tempat untuk jalur pergerakan organel sel. Jadi sebagai transport interseluler. Kemudian ada yang namanya mikrofilamen. Mikrofilamen. Nah, di sini mikrofilamen itu yaitu merupakan filamen aktin. Jadi dia berupa benang-benang halus yang tersusun atas protein aktin. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk pergerakan sel dan peroksisom. Jadi biasanya setiap sistem pergerakan pada jaringan itu memiliki banyak mikrotubulus dan mikrofilamen. Ya, selebihnya yang lain sama dengan sel hewan gitu ya. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang organel sel hewan dan sel tumbuhan. Kita sudah mempelajari di mana letaknya dan sudah kita pelajari juga fungsinya apa. Nah, sekarang kita dapat melihat bahwa ternyata sel hewan dan sel tumbuhan itu memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan sel hewan dan sel tumbuhan itu melakukan fungsi yang berbeda gitu ya kan. Nah, perbedaan
sel hewan dan sel tumbuhan, Ibu buatkan di dalam tabel ini hanya 5 saja. Tapi kalau kalian ingin merinci, itu bisa lebih dari 10 gitu ya. Perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang ini Ibu masukkan yang poin-poinnya saja. Kalau kalian bisa nanti ingin mencari sendiri, silahkan gitu ya. Yang pertama yaitu dinding sel. Jadi, sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, tapi sel tumbuhan punya. Nah, ini yang akan menyebabkan sel hewan itu bentuknya akan bervariasi gitu. Ya. Selnya itu bentuknya macam-macam. Tapi pada sel tumbuhan, karena dia memiliki dinding sel, maka sel tumbuhan itu memiliki bentuk sel yang sama gitu ya, atau hampir sama gitu. Kemudian selanjutnya adalah vakuola. Sel hewan juga tidak memiliki vakuola, tapi sel tumbuhan punya gitu ya. Ada beberapa di hewan tingkat rendah gitu ya, hewan bersel 1, itu yang memiliki vakuola, tapi ukurannya relatif kecil. Gitu. Kan vakuola tadi fungsinya kan untuk kalau pada sel tumbuhan itu kan memasukkan air gitu ya, memasukkan air melalui tonoplas. Jadi itu di tumbuhan ada gitu ya. Kemudian kloroplas, di sel hewan nggak punya, di sel tumbuhan punya. Nah ini menyebabkan sel tumbuhan itu dapat membuat makanannya sendiri. Kan tadi kloroplas itu kan zat hijau daun ya. Nah, kloroplas itu kan berfungsi sebagai tempat fotosintesis pada tumbuhan. Kalau sel hewan, karena dia nggak punya, maka sel hewan tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Kemudian, sentriol. Jadi, ini kalau sel hewan, dia punya sentriol. Tapi sel tumbuhan tidak memiliki sentriol, gitu ya. Jadi karena kita kan tahu bentuk sel hewan itu kan tidak tetap. Ya. Bentuk sel hewan itu tidak tetap. Karena hewan tidak memiliki dinding sel. Karena bentuknya tidak tetap ini, sehingga sel hewan itu sulit membelah diri. Oleh karena itu, dia harus memiliki sentriol yang mengelilingi sitoplasma sehingga sel itu mampu membelah diri dengan baik. Nah, tumbuhan itu kan bentuk selnya tetap. Ya, karena sel tumbuhan itu memiliki dinding sel gitu. Jadi, karena bentuknya yang tetap, maka si sel tumbuhan ini tidak membutuhkan sentriol. Ya. Jadi begitu. Kemudian lisosom. Lisosom ini kalau di sel hewan punya, kalau di tumbuhan tidak punya. Gitu ya. Gunanya apa di sel hewan punya lisosom? Tadi kan lisosom itu kan fungsinya yaitu membantu dalam pencernaan atau pemecahan zat di dalam sel hewan. Kalau di sel tumbuhan itu jarang sekali yang punya lisosom dalam kandungan selnya. Bahkan hampir nggak punya gitu ya, hampir tidak pernah punya lisosom gitu, tidak ada tumbuhan yang punya lisosom. Nah ini Ibu harap kalian bisa memahami dan Ibu harapkan juga tadi poinnya di sini adalah kalian menghafalkan nama organel-organel selnya, di mana letaknya, di mana posisinya, dan kalian juga pahami fungsinya itu apa, gitu ya. Silahkan kalian tambahkan wawasan kalian
bisa dari buku yang lain, bisa dari internet gitu ya. Ibu akhiri sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa tetap semangat belajar IPA gitu ya. Walaupun sekarang masih belajar di rumah. Ibu akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.